Ya, baik, hari ini kita akan membahas tentang sejarah dan definisi tentang kosmetik. Kita kenapa kok membahas tentang sejarah kosmetik? Supaya kita tahu ya bagaimana bahan-bahan yang dari zaman dahulu sudah pernah digunakan oleh nenek moyang kita, sehingga kita bisa membuat pengembangannya untuk kedepannya. Sejarah kosmetika dimulai sejak zaman Mesir, ya, sebelum Masehi. Ada Ratu Mesir yang bernama Cleopatra, di mana dia adalah penakluk hati Kaisar Roma waktu itu. Nah, pada zaman Mesir, eh, kosmetika itu sudah dilakukan oleh seorang tabib. Tabib atau pendeta pada zaman dahulu itu berperan ganda sebagai seakan seperti dokter gitu ya, tabib. Tabib ini akan memberikan perawatan tubuh. Dan pada waktu zaman Mesir ini ditemukan pada dari artefak ya, dari arkeologi, ditemukan adanya pasta dari madu, kemudian susu, tepung, tumbuhan, krim, dan lemak hewan serta tanaman serta malam lebah yang sudah mulai banyak digunakan. Pada waktu itu Cleopatra juga menggunakan mandi susu kambing ya untuk menghaluskan kulit, memberikan efek licin pada kulit. Nah, bahan-bahan rias yang digunakan itu pada waktu itu menggunakan timbal karbonat, merkuri sulfida, dan cinnabar. Juga campuran karbon halus dan timbal sulfida. Di situ kita bisa lihat ya, di sini ada seperti batu, ada merkuri sulfida di situ. Jadi itu yang digunakan sebagai bahan rias. Kalau pada alat riasnya dia menggunakan cabang batang, maaf, cabang batang pohon tanaman. Jadi dia digunakan jadi cabang itu dilubangi, kemudian ada malam lebah atau bahan-bahan lain yang dituangkan ke dalam lubang tersebut untuk membentuk seperti suatu cetakan gitu ya. Kemudian kulit batang itu dikelupas. Lalu untuk pewarna rambut juga digunakan inai atau henna ya, di situ tanamannya seperti itu. Itu digunakan untuk pewarna rambut. Dia dibuat dari biji tanaman, kemudian dia dipanggang, dipanggang dengan dan dicampur dengan serpihan besi. Lalu ada juga depilatori yang dibuat untuk merontokkan rambut yang tidak diinginkan, yang terdiri dari arsen trisulfida dan kapur mati. Nah, kita beranjak dari Mesir, kita ke Yunani dan Roma kuno. Pada zaman Yunani dan Roma kuno ini ada seorang yang bernama Hippocrates ya, dan Galen. Pada masa Hippocrates ada studi dermatologi yang baru diperkenalkan, kemudian Hippocrates juga mengenalkan bagaimana kita harus merawat tubuh pada waktu itu. Jadi kita harus berdiet, olahraga, berjemur sinar matahari, mandi secara khusus, kemudian ada pemijatan, yang itu upaya-upaya untuk dilakukan membentuk kesehatan dan tubuh yang indah. Lalu ada seorang dokter juga yang bernama Galen. Dia mengenalkan anatomi, kemudian higienitas, ada farmasi, patologi, dan juga salep pendingin berupa emosi. Pada saat itu, pria-pria kebangsaan Roma, mereka membuat rumah sauna dan melumuri tubuh mereka dengan minyak, kemudian melakukan pijitan dan wangi-wangian. Sedangkan pada wanita Roma, mereka menuangkan cuka dan anggur merah pada buah yang disimpan dalam kontainer timbal untuk membuat pewarna rambut ya waktu itu. Juga ada beberapa minyak bulu domba,
kemudian juga sudah ada formulasi serbuk gigi, lalu ada salep padat, cairan dan minyak, dan serbuk untuk pewangi pakaian, dan juga beberapa membuat material fragrance dari anis, kemudian lada, peppermint, mawar, dan lemon. Lalu pada zaman Timur Kuno. Pada zaman Timur Kuno ini disebut juga dengan abad ke-8. Jadi perkembangan pada saat Timur Kuno ini tidak seberapa pesat, di mana pengembangan kosmetik ya terjadi setelah adanya pengembara dari India, Cina, Tibet, dan Jepang yang mereka menyebarkan pengetahuan tentang kedokteran timur, farmasi, botani, parfum, dan kosmetik ke Persia dan negara sekitarnya. Dan pada zaman Timur Kuno ini diketahui bahwa bangsa India sejak abad ketiga hingga abad kelima telah menggunakan berbagai tipe krim, minyak, pasta, bahan alat rias, dan pewarna rambut. Kosmetik terkait dengan pengobatan penyakit, jadi yang kosmetik itu ya, itu tidak seberapa berkembang juga. Pada zaman Timur Kuno ini juga ditemukan adanya sirih digunakan untuk menggelapkan bibir dan gigi, kemudian bahan pewarna merah tua dan warna lain dicampur dengan malam untuk mewarnai muka sebagai penanda kasta, terutama bangsa India. Dan juga ada pasta almond sebagai pengganti sabun untuk pembersih tubuh. Lalu ada juga era Renaissance. Era Renaissance ini dikenal juga dengan era kebangkitan. Pada era ini ada seorang bernama Henry de Mondeville. Dia berkebangsaan Prancis, di mana dia memisahkan bidang ilmu antara kosmetik dan obat. Kemudian peningkatan perdagangan dan perjalanan terdapat pada era ini sehingga memunculkan kemajuan dalam bidang material, kosmetik, dan parfum. Pada zaman ini ada kayu pewarna, kemudian digunakan kulit ayu, aspes, zinc oksid, bumbu, jenis warna baru. Dan juga ada metode pemutihan rambut dari Venesia, di mana mereka merendam rambut dalam soda atau aluin dan mengeringkannya di bawah sinar matahari. Kemudian pada era Renaissance ini di Inggris juga sudah ada bedak muka dari timbal putih yang terkadang dicampur dengan sublimat dari merkuri dan radik iris halus. Pada zaman ini juga ada metode untuk rambut direndam dengan larutan aluin, kemudian ditambahkan dengan ekstrak rubab, kayu, dan kayu barberi. Semuanya ini agak-agak berwarna seperti kunyit gitu ya, kuning. Di mana mereka menginginkan rambut yang berwarna emas seperti Ratu Elizabeth waktu itu. Kita maju lagi pada kosmetik abad ke-17, di mana pada kosmetik abad ke-17 ini juga dikenal kosmetik pencerah ya. Nah, pada abad ke-17 ini ada ilmu yang sedang ngetren waktu itu, ilmu kimia, di mana pada zaman ini banyak penemuan senyawa baru dan isolasi elemen baru. Kemudian ada pengembangan metode destilasi sehingga banyak minyak atsiri yang ditemukan, diproduksi, dan produk kosmetik pada waktu ini masih diproduksi secara rumahan. Tetapi toko kosmetik sudah meningkat dan apotek pun juga menjual beberapa produk kosmetik. Pada saat ini mungkin bisa dilihat di situ ya, di sini ada foto profil make up pada zaman sudah pada tahun 19 sih, tapi di sini kita bisa menyimpulkan juga bahwa kosmetika yang digunakan macamnya masih sangat terbatas, di mana pada abad ke-17 ini
bedak muka itu hanya berwarna putih dan perona pipi blush on itu masih berwarna merah gitu ya. Jadi pada waktu itu digunakan bismut subnitras untuk bedak muka. Nah, pada abad ke-19, di sini mulai muncul berbagai industri kosmetik seperti Avon, lalu ada Helena Rubinstein kalau di luar negeri ya, ada Elizabeth Arden, ada Gisbert Pons, Yardley, dan Charles Revson, itu nanti dikenal dengan Revlon. Di situ pada zaman ini Revlon itu sedang Revlon juga sedang berkembang mengembangkan berbagai warna untuk produk lipstik dari yang mengkilapkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada iklan-iklan dari ini Revlon. Kemudian di sini ada Avon. Nah, lalu di sini ini yang Elizabeth Arden. Untuk pewarnaan rambut, mereka menggunakan sintesis dari oksidasi dengan warna corak alami yang bertahan sekitar 1 bulan. Juga pada zaman ini ditemukan tabir surya yang berbahan aktif pensil sinamat dan pensil salisilat. Ya, di sini kita bisa lihat juga, jadi ada seorang bernama Charles Nessler yang dia mengembangkan alat untuk keriting permanen ya, curling machine waktu itu. Nah, dan sampailah kita pada abad ke-20 dan abad ke-21 di mana ya seperti sudah bisa dilihat pada zaman sekarang berbagai kosmetik itu dari yang lokal sampai dengan yang produk luar negeri itu berkembang dengan segitu pesatnya. Ada untuk pelurus rambut, pengkeriting rambut permanen, kemudian ada perawatan rambut, perawatan wajah, makeup dekoratif yang dengan warna sangat-sangat beragam, dan juga pewarna rambut yang sangat beragam. Ya. Jadi itulah sejarah kosmetik yang perlu kita ketahui. Dan kita juga bersyukur ya, kita hidup pada zaman sekarang di mana kosmetik sangat berlimpah macamnya. Kemudian bagaimana masa depan kosmetik yang ada? Ya, kedepannya seperti kalian mungkin sudah tahu, segala-galanya kembali lagi back to nature karena manusia mulai merasakan dan mulai mengerti bahwa efek samping yang terakumulasi dari penggunaan bahan-bahan kimia pada tubuh kita, pada kulit itu sangat tidak bagus, sehingga segalanya nanti trennya akan kembali ke alam. Juga pada zaman-zaman sekarang sudah banyak bahan-bahan aktif yang digunakan untuk kosmeseutikal ya, jadi untuk mempertahankan elastisitas kulit, untuk mencegah penuaan dini, kemudian menghilangkan kerutan, dan menghilangkan pigmentasi dan sebagainya, di mana ada berbagai bahan aktif yang digunakan. AHA, ada asam glikolat, asam laktat enzim, vitamin, antioksidan, yang mereka menggunakan juga teknologi nanopartikel, di mana nanopartikel teknologinya ada macam-macam, ada juga liposom pembawanya, ada siklodextrin dan polimer yang lain. Dan juga trennya suatu sediaan kosmetik itu diharapkan mereka mempunyai fungsi yang multiple, jadi multifungsi. Contohnya pada sediaan foundation yang mereka mengklaim juga bahwa dengan formula seperti itu mereka mempunyai foundation yang bisa mengurangi kerutan. Nah, itu adalah contoh-contoh produk multifungsi atau menambah kelembapan kulit, kemudian dengan efek antioksidan dan sebagainya.
itu adalah tren untuk kosmetik ke depan dan apa yang sedang marak diteliti oleh